Warga RW 16 RT 2 Dusun Tekoan, Desa Tanggul Kulon heboh karena bau busuk yang menyengat ternyata dari mayat istri pemilik rumah. Sempat dikira bau tulang hewan kurban. Dengan memberanikan diri, saksi mengintip ke rumah Jatmiko. Ternyata di atas ranjang terbujur kaku, Sundari telah menjadi mayat. Rupanya bau busuk yang tersebar ke lorong atau gang di perumahan Tekoan Desa Tanggul Kulon. Sumbernya adalah dari rumah Jatmiko. Dengan kejadian tersebut, saksi langsung melaporkan temuannya kepada Ketua RW dan diteruskan ke Polsek Tanggul. Ketua RW Dusun Tekoan Tanggul Kulon membenarkan penemuan mayat yang sudah rusak dan menimbulkan bau. Alasan menurut Jatmiko, suami Sundari enggan melapor ke RT RW istrinya yang sudah meninggal. Diperkirakan Jatmiko dimungkinkan istrinya dapat hidup kembali. Rencana hari ini juga dibawa ke Rumah Sakit Jatiroto dan diteruskan ke Probolinggo untuk dimakamkan ke tanah kelahirannya. Ayo ewangi. Ya, untuk almarhum Ibu Sundari itu memang meninggalnya wajar saja. Hanya saja dalam keluarga itu tidak segera diinformasikan ke warga sekitar atau lingkungan, sehingga sampai sekian hari itu baru disampaikan dengan alasan bahwa suami yang bernama Pak Miko itu berharap untuk bisa hidup lagi, sembuh lagi. Agak sakit karena stroke parah gitu, sehingga fisiknya itu memang juga kurang stabil. Dengan situasi seperti ini, saya selaku warga Ketua RW 16 menyampaikan terima kasih kepada semua warga yang telah tanggap untuk segera mengkondisikan sehingga jenazah bisa terselesaikan hari ini, insya Allah begitu. Warga RT 2 RW 16 biasa sini namanya perumah kan pendatang, sehingga kemungkinan keluarga ingin membawanya pulang ke Probolinggo. Kapolsek Tanggul datang ke TKP berharap kepada warga Kecamatan Tanggul apabila menjumpai sesuatu hal yang terasa ganjil segera melapor ke petugas terdekat. Kami sampaikan bahwa hari ini ada laporan dari warga yang menyatakan bahwa ada seseorang warga di Dusun Tekoan, Tanggul Kulon meninggal dunia. Setelah dicek oleh warga sekitar, oleh saksi, Bu Titi, ini juga ngecek ke rumah warga tersebut, ternyata yang bersangkutan sudah meninggal dunia dan diperkirakan sudah 5 hari yang lalu karena dengan tanda-tanda sudah ada yang busuk. Jenazah di sini setelah ini dibawa ke Rumah Sakit Jatiroto dan akan dimakamkan oleh keluarganya di Probolinggo. Ya, warga tersebut disampaikan oleh lingkungan bahwa ada gangguan jiwa dan sudah dinyatakan oleh juga putranya bahwa beliau adalah menderita sakit. Pesan-pesan untuk warga, bila ada masyarakat yang sekiranya butuh bantuan Polri dan kalau ada hal-hal yang sekiranya butuh cepat seperti halnya penemuan mayat, segera untuk disampaikan ke pihak kami. Kalau melihat sebagian sudah ada kerusakan karena diperkirakan sudah beberapa hari yang lalu. Itu aja, Dan. Dari Tanggul, Sugito, Jember 1 TV melaporkan. Setiap orang punya cara sendiri untuk tumbuh. Dan setiap langkah kecil bisa membawa perubahan besar. Di Politeknik Negeri Jember, belajar bukan hanya soal teori. Ini tentang menyelami pengalaman, menciptakan sesuatu yang nyata, dan menjadikan mimpi sebagai rencana yang bisa diwujudkan. Melalui jalur mandiri tes minat dan kemampuan atau TMK, serta seleksi mandiri Konsorsium Politeknik Negeri atau SMKPN.
kamu bisa mulai perjalananmu dari sini. Kami percaya, masa depan cerah tak hanya menunggu. Ia dibangun langkah demi langkah. Poli J, SIP, Smart, Inovatif, Profesional. Institut Teknologi dan Sains Mandala membuka pendaftaran mahasiswa baru. Pendaftaran gelombang pertama dimulai tanggal 17 Maret hingga 31 Mei 2025. Pendaftaran gelombang kedua mulai tanggal 1 Juni hingga 21 Agustus 2025. Sedangkan pendaftaran gelombang 3 dimulai tanggal 22 Agustus hingga 30 September 2025. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terdapat program studi S2 Magister Manajemen, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Ekonomi Pembangunan, D3 Keuangan dan Perbankan. Fakultas Sains Teknologi dan Industri. Terdapat program studi S1 Sistem dan Teknologi Informasi, S1 Rekayasa Perangkat Lunak. Yuk buruan daftar di kampus prestasi dengan beragam beasiswa.